Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslina. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2021 040 1351. Adanya saya di sini, saya ingin memberitahu dan menjelaskan apa itu keterampilan berbicara formal dan bagaimana caranya kita berbicara formal. Sebelumnya, saya akan memberitahu kalian apa yang dimaksud dengan berbicara. Berbicara adalah bentuk komunikasi dengan menggunakan media bahasa. Berbicara merupakan proses penuangan gagasan berbentuk ujaran-ujaran. Dan ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan dari gagasan, pikiran, perasaan menjadi suatu ujaran. Apa tujuan berbicara? Berbicara memiliki tujuan utama untuk menginformasikan gagasan-gagasan kepada pendengar sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pembicara. Lalu, apa yang dimaksud dengan berbicara formal? Berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang terikat secara ketat oleh aturan-aturan, baik aturan-aturan yang berkaitan dengan kebahasaan maupun non-kebahasaan. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk berbicara formal? Keterampilan berbicara formal bisa kita pergunakan saat melakukan presentasi akademik atau untuk berpidato atau ketika kita berbicara di rapat resmi. Dan bahasa yang kita gunakan dalam berbicara formal haruslah menggunakan bahasa yang baku. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa baku itu? Bahasa yang baku adalah bahasa yang sesuai dengan aturan gramatika. Bahasa yang dilembagakan yang dianggap sebagai sebagian masyarakat Indonesia adalah bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Lalu, bagaimana aturan kebahasaan atau karakteristik yang kita pilih saat berbicara formal? Yang pertama, ragam bahasa ilmiah, cirinya cendekia, yang artinya dipakai di saat resmi. Yang kedua, bahasa yang dipakai adalah bahasa yang lugas, artinya tepat dan logis, artinya masuk akal. Yang ketiga, bahasa yang dipakai harus jelas. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan harus padat dan ringkas. Yang kelima, bahasa yang digunakan harus konsisten. Yang keenam, selain itu, pilihan kata harus memakai kata yang baku, juga kalimat yang digunakan adalah kalimat yang efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kecermatan, kehematan, dan kelogisan bahasa. Bagaimanakah tahapan berbicara formal? Yang pertama, kita harus sudah menyiapkan materi atau topik apa yang akan kita jelaskan, bisa dalam bentuk PowerPoint. Yang kedua, saat berbicara di depan orang banyak, jangan hanya mengandalkan pengetahuan kita yang sedikit, kita perlu tambahan referensi yang bisa kita dapatkan dari buku atau jurnal. Yang ketiga, setelah mendapatkan cukup bahan, kita bisa mengorganisasikan gagasan yang akan kita sampaikan sehingga akan terlihat
bagaimana pengantarnya, bagaimana isinya, dan bagaimana penutupnya. Membuat pendengar akan melihat urutannya secara tertata. Maka gagasan itu menunjukkan pikiran yang jernih. Yang keempat, setelah selesai mengorganisasi, kita bisa berbicara, dapat melakukan latihan agar kita bisa terampil berbicara di hadapan orang lain. Adapun tambahan tips untuk berbicara formal agar terlihat sempurna, berikut tipsnya. Yang pertama, berusaha untuk menjadi spontan. Yang kedua, jangan lupa berinteraksi kepada audiens. Yang ketiga, menyisipkan humor jika perlu. Yang keempat, pelajari dan perkuat cerita Anda. Yang kelima, pastikan Anda sudah paham benar dengan materi sehingga kita bisa melakukan improvisasi. Yang keenam, membangun kredibilitas Anda sebagai seorang pembicara. Yang ketujuh, berbicara dengan bahasa yang jelas. Yang kedelapan, jangan lupa pentingnya time management. Yang kesembilan, menggunakan intonasi yang berbeda akan sangat membantu audiens untuk memahami Anda. Yang kesepuluh, bahasa tubuh juga tidak kalah penting dari intonasi. Yang ke-11, sesekali lakukan kontak mata dengan audiens. Yang ke-12, yang terakhir, tidak ada salahnya memberi jeda dan mengambil nafas. Sekian pembahasan mengenai keterampilan berbicara secara formal dari saya, dan saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kata-kata yang salah. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.